Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini atau pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk masuk di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau telah menjagai kami hingga akhirnya kami masuk di hari yang baru. Tuhan, lindungilah kami, jagailah kami dan berkati agar kami dapat menjalani hari yang baru ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan Yesus tetap akan menjagai, melindungi dan berkati kami, agar kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dari bahaya daripada penyebaran virus corona. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya pada pagi hari ini bisa kembali bawa kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat tentang hal perkawinan. Ya, pada dasarnya Paulus melihat laki-laki itu baik kalau tidak kawin. Akan tetapi pada ayatnya yang berikut tentang ayat yang kedua, tetapi mengingat bahaya percabulan. Apa itu bahaya percabulan? Apa yang ditimbulkan dari bahaya percabulan itu? Ya, kita tahu bahwa percabulan itu adalah pergaulan bebas, sama dengan pergaulan bebas. Akan tetapi terdampak hanya pada laki-laki saja pada waktu itu. Kita sudah mengetahui itu pada bacaan kita kemarin. Untuk menjaga hubungan suami istri itu, istri memberikan kebebasan pada para suami untuk melakukan hal percabulan itu. Dan oleh karena itu, mengingat bahaya percabulan. Apa yang ditimbulkan dari bahaya percabulan? Ya, sakit penyakit yang ditularkan karena hubungan seks dengan banyak orang. Itu. Dan kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan umat, itu akan menimbulkan bahaya moral. Akan menimbulkan tidak ada bedanya umat atau jemaat yang mengaku percaya pada Yesus Kristus dengan mereka yang melakukan percabulan itu. Dan oleh karena itu Paulus katakan untuk menjaga kemurnian perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan, untuk akhirnya menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, sekarang dalam konteks saat ini, apa itu percabulan? Percabulan itu adalah kejahatan. Kejahatan itu sudah ada dari dulu. Apa itu kejahatan? Hal-hal yang menyebabkan hati Tuhan terluka. Jadi siapa yang paling dirugikan dalam hal itu? Tuhanmu atau keyakinanmu? Mengapa keyakinan dan Tuhan yang paling dirugikan? Karena engkau beranggapan nantinya kau akan bisa meminta ampun atau meminta maaf kepada Tuhan. Kita bersyukur masih bisa menghirup nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana dengan mereka yang untuk bernafas saja mereka sulit, apalagi memohon ampun kepada Tuhan lewat doa mereka. Dan oleh karena itu firman Tuhan saya coba untuk membaca dan merenungkannya, yaitu membandingkannya dengan Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Begini bunyinya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, mengenakan manusia baru. Kenakan itu di dalam dirimu, di dalam kau sebagai suami, dalam kau sebagai istri, untuk akhirnya kehidupan rumah tanggamu tetap Allah berkati, Allah jagai dari saat ini, esok, dan seterusnya. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini.